Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu ini kita sudah beralih pada tema 2. Nah, untuk materinya Ustazah, kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai ciri dan cara khusus untuk bisa mempertahankan diri terhadap lingkungannya. Baik itu cara mencari makan, baik itu cara menghadapi kondisi suhu di lingkungannya, maupun cara menghadapi musuh yang ada di sekitarnya. Apa sih sebenarnya adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Tujuannya supaya dia bisa mendapatkan makanan dan bisa melindungi diri dari bahaya. Pada makhluk hidup, adaptasi dibagi menjadi 3. Adaptasi morfologi yang berkaitan dengan bentuk tubuh makhluk hidup, adaptasi fisiologi yang berkaitan dengan fungsi dari organ yang ada dalam tubuh makhluk hidup, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang berkaitan dengan tingkah laku atau kelakuan dari makhluk hidup tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya anak-anak, yuk kita perhatikan video tentang adaptasi tumbuhan berikut ini. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada tumbuhan akan menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Ada beberapa cara adaptasi pada tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Adaptasi fisiologi adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Beberapa contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Daun pisang memiliki daun yang lebar serta tipis dan dilapisi oleh zat lilin. Tumbuhan pakis menggulung daun mudanya. Tumbuhan bako memiliki akar nafas yang fungsinya untuk bernafas. Eceng gondok dan kangkung air batangnya berongga sehingga dapat hidup dan tumbuh di air. Tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga yang indah untuk membantu penyerbukan. Tumbuhan berbunga umumnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki bunga yang berbau khas. Tanaman azalea menghasilkan racun ryanotoksin untuk pertahanan diri. Adaptasi morfologi tumbuhan adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Berikut ini adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering. Contoh tumbuhan xerofit diantaranya adalah kaktus, lili gurun, dan pohon kurma. Beberapa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan xerofit antara lain bentuk daunnya
kecil seperti duri dengan sedikit stomata untuk mengurangi penguapan. Memiliki akar panjang dan menyebar luas untuk memperlebar daerah penyerapan air. Tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Tumbuhan higrofit adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Tumbuhan higrofit melakukan adaptasi dengan menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis, dan lebar untuk meningkatkan laju transpirasi. Higrofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup pada lingkungan ekosistem air. Salah satu contohnya adalah eceng gondok. Beberapa adaptasi yang dilakukan oleh eceng gondok antara lain sebagai berikut. Memiliki rongga udara sebagai tempat udara sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. Memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun menuju akar. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan perilaku tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku pada tumbuhan meliputi gerakan beberapa bagian atau keseluruhan bagian yang dapat berubah bentuk rangsangan dari luar seperti zat kimia tertentu, air, suhu, gravitasi, cahaya, dan lain-lain. Beberapa contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan antara lain tumbuhan polong-polongan seperti lam toro dan petai Cina, daunnya akan layu pada sore hari. Bunga pukul 4 pada siang hari layu, sedangkan saat pagi dan sore akan mekar. Tumbuhan di tempat tertutup akan membelokkan tubuhnya ke arah cahaya. Bunga matahari selalu mengikuti pergerakan matahari. Gerakan mengatupnya daun putri malu terhadap rangsangan. Adaptasi tingkah laku tumbuhan insektivora dalam memperoleh nutrisi. Tanaman jahe mematikan sementara bagian tubuhnya yang berada di atas tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Pohon jati dan randu meranggas untuk mengurangi penguapan. Daun jagung akan menggulung pada saat panas untuk mengurangi penguapan. Demikian itu video adaptasi tentang tumbuhan. Coba sekarang kalian perhatikan video adaptasi tentang hewan ya, disimak baik-baik ya. Setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya bertujuan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari musuhnya. Secara umum, adaptasi hewan ini bergantung pada pengelompokan hewan yang terdiri dari 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Masing-masing jenis adaptasi ini memiliki ciri khas masing-masing. Berikut ini macam-macam adaptasi dan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi dibedakan menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Beberapa contoh adaptasi morfologi hewan terhadap jenis makanannya antara lain sebagai berikut. Bentuk paruh serta kaki burung atau unggas lainnya. Bentuk mulut pada serangga.
Gigi hewan karnivora beradaptasi dengan menjadi 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa. Terenggiling memiliki moncong panjang dengan ujung mulut kecil untuk menghisap semut dari sarangnya. Sedangkan contoh morfologi hewan terhadap jenis habitatnya antara lain sebagai berikut. Semua jenis ikan memiliki bentuk tubuh yang mempermudah untuk berenang. Unta yang hidup di gurun memiliki punuk yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kaki unta juga berbentuk panjang agar tidak terperosok di pasir. Beruang kutub memiliki kaki yang besar dan lebar untuk berjalan di atas salju. Serigala kutub memiliki rambut yang tebal untuk menjaga suhu tubuhnya. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi fungsi alat-alat tubuh. Fungsi ini meliputi fungsi dari organ-organ dalam dari seluruh tubuh makhluk hidup. Contoh adaptasi fisiologi hewan antara lain sebagai berikut. Nyamuk memiliki zat antikoagulan atau anti pembeku darah. Hewan herbivora memiliki enzim selulose untuk mencerna daun yang mengandung banyak serat. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari. Sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya. Ikan yang hidup di laut akan dapat mengeluarkan urin lebih banyak jika dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Cacing tanah mempunyai kelenjar kapur pada sekitar kerongkongannya. Cumi-cumi menghasilkan zat seperti tinta yang berwarna hitam. Hewan berdarah dingin berkecepatan metabolismenya akan menurun jika berada di tempat dingin. Hewan berdarah panas, kecepatan metabolismenya akan naik jika berada di daerah panas. Terenggiling mendapatkan air dari hasil metabolisme makanan yang diperolehnya. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi perbuatan suatu makhluk hidup. Adaptasi tingkah laku pada hewan antara lain sebagai berikut. Bunglon melakukan mimikri, yaitu menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan. Cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekor saat keadaan bahaya. Pinguin selalu bergeriduk bergerombol karena pinguin hidup di daerah yang bersuhu dingin. Kerbau menyukai mandi di lumpur untuk mengurangi panas yang mengenai tubuhnya. Burung-burung jenis-jenis tertentu melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat jika memasuki musim dingin. Kalajengking melindungi dirinya dari musuhnya dengan menggunakan sengatnya. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras berupa cangkang. Paus dan semua mamalia yang hidup di air muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Rayap akan memakan kembali kulitnya untuk memperoleh enzim pencerna selulosa pada kayu. Demikian anak-anak video tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Nanti setelah kalian melihat video itu dan kalian membaca buku, silakan nanti diselesaikan lembar A ya. Silakan nanti kalian membuat mind mapping tentang adaptasi makhluk hidup sesuai dengan jenisnya dan contohnya, baik itu pada hewan maupun pada tumbuhan. Untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian membaca buku di tema 2 tentang cara adaptasi hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.